Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menyampaikan kabar gembira buat teman-teman semua yang punya kecenderungan yang sama dengan apa yang saya rasakan, yang saya alamin. Pertama, yang merasa tiba-tiba panik, keringat dingin, tiba-tiba yang muncul ya, nggak sakit dulu, nggak flu dulu, nggak tiba-tiba panik, keringat dingin, sesak nafas, jantung berdebar kencang, jantung berdebar kencang, panik luar biasa, kaki dan tangan kram, dan akan pengen mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, selamat siang, selamat malam buat teman-teman sekalian. Di sini perdana saya mau menceritakan kisah saya, terus bagaimana saya melewati anxiety disorder sampai akhirnya selesai juga dari jeratan atau lingkaran anxiety-nya ya, karena ini agak rumit. Saya ngerti teman-teman juga merasakan yang sama. Jadi awalnya tiba-tiba ngerasa nggak enak badan, cemas, sesak nafas, terus pikiran kacau dan seterusnya, tuh keringat dingin, dan sampai akhirnya badan kerasa nggak enak banget, terus tangan, kaki sampai kram. Itu mulainya kalau nggak salah di jam dari maghrib ya, mulai maghrib udah nggak enak, udah ngerasa nggak enak. Ini saya pakai selimut, pusing sih nggak, cuma sesak aja, keringat dingin. Pakai selimut akhirnya dikurap pakai balsam itu ya. Saya pikir masuk angin biasa ya. Eskalasinya naik cepat banget sampai jam 7, jam 8, jam 9. Waduh, udah rasanya kayak mau mati aja ketika panic attack pertama datang. Ketika panic attack pertama hadir, muncul gitu. Itu tiba-tiba aja. Sampai jam 10 udah nggak kuat, rasanya kayak mau mati banget nih. Akhirnya dipapah kamar mandi, saya sama istri saya dipapah kamar mandi untuk ya sholat aja. Terus saya pikir aduh, ini udah waktunya nih, duduk dalam posisi sholat, tapi sujud saya nggak yakin bisa kuat lagi untuk bangun. Saya sambil sholat itu sampai lupa, sampai hilang ingatan saya. Jadi ketika takbiratul ihram sholat ya, buat teman-teman yang muslim tahu lah, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, terus habis itu ngulang lagi terus. Terus saya sama istri ya, wah ini nggak benar nih, dibawa keluar, kayak mau blank out, wah itu panic attack yang datang pertama tuh, nggak bisa ngeliatin. Akhirnya dibawa keluar, dipaksa dibawa rumah sakit. Singkat cerita, saya dibawa rumah sakit. Wah, debar jantung udah nggak karuan, berdebar udah nggak karuan. Akhirnya dibawa ke klinik waktu itu. Jadi sampai di klinik dicek, tensi saya tinggi sekali, debar jantung saya nggak karuan lah pokoknya. Akhirnya terus dokternya bilang ini mending dibawa ke rumah sakit aja Pak, katanya. Mendingan dibawa ke RSUD aja. Akhirnya untung ada mobil saat itu, keluarga udah ikut semua, dibawa ke RSUD karena detak jantung saya itu udah nggak kacau lah gitu. Dibawa ke RSUD, sampai di RSUD udah mulai turun, tapi paniknya ada, tapi tensinya itu udah mulai turun. Terus panik iya masih, karena nggak tahu. Saya pikir waduh ini. Akhirnya dikasih obat sama dokter, ini cobain minum, tunggu 15 menit katanya atau 20 menitan. Habis ditensi sama dokter, terus dikasih obat, tahu obat apa saya waktu itu. Setelah itu habis minum obat 20 menit kemudian, 15 menit sebelum ketemu dokter, saya udah ngerasa baikan lagi, kayak nggak ada apa-apa. Wah, akhirnya pikiran udah kacau nih, ini gara-gara inilah, gara-gara itulah, udah
spekulasi lah gitu, banyak spekulasi. Ada yang bilang kena serangan dan seterusnya ya. Akhirnya dua dokter, dia dikasih vitamin doang sama B kompleks. Terus dokter juga nggak bilang apa-apa, 3 hari lagi suruh balik gitu. Dan setelah panic attack pertama itu datang, habis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Mungkin setelah itu ada sebulan kemudian aja dia nggak sakit, diagnosa blank pokoknya. Jadi 1 bulan kemudian saya pulang kampung, ceritanya makan biasa lagi, uragas, bakso apa segala macam lah. Akhirnya suatu hari, saya kan suka coklat ya, coklat bembeng waktu itu saya beli. Pagi ini kalau nggak salah santan, makan santan, terus agak siangan dikit ada durian di kampung itu kan banyak durian. Terus habis durian itu saya beli coklat lagi, habis itu saya beli bakso, sorenya santan lagi, wah pokoknya dihajar habis-habisan, asem selesai. Akhirnya malam itu sekitar siang, hari keduanya sama, jadi pagi masih makan santan lagi saya, hari keduanya makan santan, siang sekitar jam 12 gitu lah ya, atau jam 1-an langsung badan rasa gak enak lagi badannya. Jadi mulai keluar ke dalam, wah udah debar semakin, ini kan panik, detak jantung semakin naik, detak jantung semakin naik. Udah panggil istri lagi, panggil keluarga saya, jadi minta diantarin ke klinik, tapi jangan saya bilang sama siapa-siapa, saya bilang minta datang klinik, kita cek dulu. Datang, akhirnya sampai di klinik ya, cek sama dokter. Gak lama sih di sana, dilihat dikasih resep ya, sama dokter itu dikasih resep. Terus alhamdulillah dikasihnya vitamin B kompleks, terus lambung ya, kayak model promah gitu, tapi bukan promah, lupa saya, pokoknya buat lambung. Penurun tensi darahnya saya itu waktu itu sampai 230 kayaknya ya, 220 kalau nggak salah, atau 220. Tapi habis minum obat sebentar itu mulai turun. Pulang beberapa hari kemudian saya jaga minumnya, kompleksnya saya minum, penurun darahnya saya juga minum. 3 hari kemudian, sebelum cek ya, hari kedua kalau saya cek darahnya udah normal 120 tuh. Udah nggak ada rasa sakit apa-apa, dibawa lagi ke dokter. Hari keduanya no. Setelah itu nggak ngecek sih kayaknya, tiba-tiba panik attack lagi. Datang lagi habis makan bakso kayaknya, iya saya beli bakso waktu itu. Ini bakso sausnya super banyak, karena memang saya suka sausnya. Panic attack lagi menjelang maghrib itu, waduh kacau lah. Langsung tiba-tiba nggak cerita dibawa sama keluarga ke dokter, ke klinik lagi, dicek tensi. Saran dokter gini, suruh cek kolesterol, gula, terus ya pokoknya cek darah. 3 hari dari cek darah saya suruh balik lagi ke dokter. Saya balik ke dokter, dokter bilang gini, enggak, normal semua kok, gulanya normal, kolesterolnya normal, segalanya normal semua. Mas nggak betah ya di sini ya, katanya gitu. Nggak betah. Waktu itu masih corona kan. Nggak betah. Wah, padahal saya betah banget di kampung. Saya betah banget. Ini masalah ini doang, katanya. Masalah pikiran aja gitu. Dibikin happy aja mas, katanya. Saya nggak tahu, dia belum bilang kalau itu anxiety atau GERD segala macam, belum ngasih tahu. Setelah itu udah saya rutin minum obat. Sometimes kayaknya saya salah makan lagi, entah makan apa, kurang tahu. Wah, panic attack lagi. Itu malam, wah ini kacau sekali. Merasa mau mati aja. Dibawa ke UGD kan waktu itu jam 7 apa jam 8 ya, UGD klinik ya. Dibawa ke sana,
ternyata dari klinik ke tangan karena detak jantung saya kencang lagi. Dari perawatnya itu angkat tangan, suruh cek cek jantung. Akhirnya singkat cerita malam itu juga dibawa ke rumah sakit untuk cek jantung. Hasilnya singkat cerita hasilnya normal, nggak ada apa-apa, nggak ada penyumbatan, jantungnya bagus. Sehari malam itu saya meyakinkan nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, ini nggak ada penyumbatan. Saya pikir saya maunya rawat inap yang itu ya, saya maunya rawat inap, tapi kata dokternya nggak ada masalah, nggak sakit apa-apa, jantungnya bagus, ininya bagus. Terus dia juga nggak ngasih diagnosa bahwa saya sakitnya apa gitu. Akhirnya singkat cerita dibawa pulang lah, saya pulang kalau nggak salah nggak nembus obat juga sih, ada obat cuma vitamin sama buat nurun darah doang sih kayaknya. Dibawa dan kembali lagi. Dokter juga begitu, wah kita udah waduh ini kayaknya masalah ya, udah masalah ada kiriman dan seterusnya juga. Saya udah ini diurut semua, waduh nggak ini. Singkat cerita saya browsing, saya cari, ternyata ya ketemu salah satu channel di YouTube itu, yang menjelaskan banyak kesamaan sama saya. Sesak nafas, keringat dingin kalau malam, jantung berdebar kencang, saya pikir jantung gitu, dan seterusnya. Itu sampai 50 sensasi dari GERD-nya, anxiety-nya itu. Jadi situ baru saya sadar, baru mulai nurun tensi saya mulai nurun, terus anxiety-nya karena kesadaran itu ada. Akhirnya saya coba melakukan beberapa treatment gitu ya. Teman-teman, ini kayaknya nanti saya bikin sesi kedua untuk cerita ini, terlalu panjang masih saya ceritain treatment apa aja yang saya lakukan. Itu sempat salah juga, 1-2 kali salah, terus menemukan jalan baru dan seterusnya. Banyak hal pokoknya saya tahu. Nanti kita sambung lagi di sesi kedua atau episode kedua ya. Nanti saya ceritakan treatmentnya apa, obatnya apa, dan apa yang harus kita lakukan. Tenang aja, kalau teman-teman punya kasus yang sama kayak saya, akan menemukan jawabannya dan akan menemukan caranya sendiri. Nanti akan saya ceritakan. Gak apa-apa, itu santai, itu biasa, itu masalah GERD, anxiety ya, sama kecemasannya itu gitu lah ya. Nanti kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.